Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Baiklah, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kultivasimu, lalu hubungkan energi dan darah bawaanmu denganku, yang dapat meningkatkan kultivasi fisikmu setiap saat, ucap Jingsui. Su Han mengangguk sedikit. Dibandingkan dengan peningkatan satu tingkatan kecil, terhubung dengan setetes darah esensi ini tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Mungkin dengan tingkat kultivasi saya, bahkan jika saya terus-menerus menerima energi dan darah dari esensi dan darah, itu tidak akan membahayakan orang lain. Ini tidak akan membahayakanmu, senior, kan? Tanya Su Han. Berbahaya. Jingsui tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Darah dan energi yang kuberikan padamu semuanya terbuang dari tubuhku, setara dengan kotoran di dalam tubuhku. Tapi bagimu, semua itu sangat berharga. Namun, kau tak perlu mengharapkan darah dan energiku. Sekalipun aku benar-benar memberimu darah dan energiku, kau tak akan mampu mencernanya, dan itu bahkan mungkin akan menyebabkan tubuhmu hancur. Su Han merasa sedikit malu. Meskipun demikian, hal itu agak terlalu langsung. Lalu, jika aku ingin menghentikan sementara aliran ki dan darah di masa mendatang, bisakah aku menghentikannya sendiri? Tanya Su Han lagi. Oke, kata Jingsui. Su Han akhirnya menghela napas lega dan mengangguk sedikit. 4 kultivasi utama harus dipertahankan pada tingkat yang seimbang, yang akan membantunya mengerahkan kekuatan tempurnya yang terkuat. Jika kultivasi fisik terus tumbuh, ia akan perlahan melampaui 3 tingkat kultivasi lainnya. Jika ia melampaui batas, itu tidak masalah. Su Han bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk mendominasi dunia. Namun, jika ia melampaui batas terlalu rendah dan tidak bisa menjaga keseimbangan, itu akan merugikan Su Han. Lagi pula, sekuat apapun tubuh fisik, itu hanyalah jalan kecil. Penggabungan 4 tingkat kultivasi utama adalah jalan tertinggi. Bes. Setetes darah merah tua yang terkondensasi dari saripati dan darah, tiba di hadapan Su Han, meledak tanpa menunggu reaksi Su Han, berubah menjadi kabut darah dalam jumlah besar, menyatu dengan tubuh Su Han. Saat integrasi, Su Han dapat dengan jelas merasakan bahwa 4 kultivasi utama dalam tubuhnya tumbuh liar pada saat yang sama. Sihir juga mungkin. Su Han sangat gembira. Dia mengira nilai kecil yang diberikan penyihir leluhur hanya untuk seni bela diri, kekuatan fisik, dan kultivasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa sihir juga dapat meningkat. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, Su Han merasa lega. Lagi pula, 12 penyihir leluhur adalah makhluk terkuat di dunia selain keempatnya. Mungkin tingkat kultivasi saat ini, seperti sihir dan seni bela diri, semuanya berasal dari mereka. Peningkatan pesat dalam kultivasinya membuat Su Han merasa tubuhnya akan meledak. Meskipun perasaan peningkatan pesat itu terasa nyaman, itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima. Hingga sesaat kemudian, perasaan ini tiba-tiba lenyap, dan bintang-bintang di antara alis Su Han berubah menjadi 4. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya telah mencapai level ke-7 dari Mage Sein, yang merupakan peningkatan yang sangat besar. Akan tetapi, ia belum mencapai tingkat puncak seorang suci dharma. Su Han menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah esensi dan darah lagi. Terima kasih, senior. Tidak perlu, Jingsui berkata dengan tenang. Kenapa kamu tidak meningkatkan kemampuan sihirmu? Kamu tahu apa yang terjadi? Bukannya aku pelit. Junior mengerti. Su Han mengerucutkan bibirnya. Nenek moyang penyihir ini tentu ingin menjaga keseimbangan berbagai tingkat kultivasi Su Han. Begitu ia mencapai puncak Sein sihir, kultivasi sihir murninya akan berada di antara alam dewa misterius dan alam dewa surgawi. Jika ini terus berlanjut, penyatuan 4 kultivasi utama akan runtuh lagi. Bahkan jika 3 kultivasi lainnya mencapai tingkat itu, mungkin tidak akan mudah untuk menyatu lagi. Alam Dewa Bintang 4, mata Su Han berkilat.
Bagi 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa, mereka sekarang dapat menggunakan berbagai cara untuk melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kecil batas yang bisa mereka lewati. Lagi pula, seiring meningkatnya tingkat kultivasi, kekuatan juga meningkat, dan mustahil bagi mereka untuk memperlebar celah ini. Rasanya seperti alam dewa surgawi berperang melawan alam dewa kuno. Mungkinkah ini terjadi? Saya belum pernah mendengarnya dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, bahkan jika dia berada di puncak alam dewa surgawi, belum pernah terdengar bahwa ada orang yang mampu melawan alam dewa kuno. Itu adalah jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Tetapi, Su Han bisa. Dia melakukan segala sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Itu semata-mata karena ia memiliki perpaduan 4 kultivasi agung, perpaduan 4 asal muasal agung, dan bahkan metode mengerikan dari bayangan hantu tertinggi 5 warna. Seiring peningkatan level kultivasinya, kekuatan tempurnya secara keseluruhan akan meningkat drastis. Berbeda dengan jenius lainnya, ia justru akan meningkatkan kemampuannya untuk melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, alih-alih menguranginya. Misalnya, saat dia berada di alam dewa bintang 3, Su Han yakin dia bisa membunuh seorang kultivator alam dewa mendalam bintang 3, dan bahkan bisa bertarung melawan kultivator alam dewa mendalam bintang 4. Tetapi pada saat ini, setelah mencapai alam dewa bintang 4, Su Han merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tidak hanya dapat membunuh alam dewa misterius bintang 4, tetapi dia bahkan dapat menghancurkan alam dewa misterius bintang 5. Sebelumnya, hal itu dilakukan dengan melintasi wilayah utama untuk membunuh lawan. Dan pada saat ini merupakan lompatan melintasi ranah utama dan ditambah level kecil. Bes. Sebelum Su Han sempat menghela napas panjang, kolom darah 9 warna tiba-tiba terpisah dari esensi dan darah, jatuh dari atas kepala Su Han, langsung menyatu ke dalam tubuhnya, lalu menghilang, sepenuhnya menjadi tak terlihat. Saat memasuki tubuh Su Han merasakan seluruh tulang, daging, dan darahnya terus-menerus disempurnakan dan diperkuat. Itu adalah kemajuan yang lambat dan memakan waktu lama. Su Han menghela napas lega dan berpikir, untungnya, kemajuannya tidak terlalu cepat. Jika kultivator fisik lainnya mendengar ini, mereka akan sangat marah hingga muntah darah dan mati. Yang lain ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, tetapi dia ingin meningkatkannya lebih lambat. Dengan pikiran, Su Han mencoba lagi, memblokir kolom darah 9 warna dan menghentikan peningkatan fisiknya. Ternyata mudah. Maaf, senior. Seberapa besar jangkauan kolom darah 9 warna ini? Tanya Su Han. Pilar darah 9 warna. Jing Sui tampak sedikit terkejut dengan gelar ini, tetapi tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia berkata, tidak ada batasan. Selama kau bersedia, bahkan jika kau meninggalkan alam galaksi Bima Sakti, kau masih dapat meningkatkan kultivasi fisikmu. Karena tempatmu sekarang awalnya berada di tepi galaksi Bima Sakti, kau dapat dikatakan berada di galaksi Bima Sakti, atau kau dapat dikatakan telah meninggalkan galaksi Bima Sakti. Su Han terdiam, merasa terkejut. Dia menduga bahwa ini mungkin dunia lain, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia itu sudah berada di tepi galaksi Bima Sakti. Su Han mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi esensi darah tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Su Han tampak bingung. Dia tidak berniat pergi sekarang. Teknik rahasiamu. Nada bicara Jing Sui sedikit ragu. Teknik rahasia. Su Han sedikit mengernyit. Penyihir kuno ini pasti tahu semua keahlian rahasiaku. Yang mana yang dia bicarakan? Seni memusatkan pikiran. Tanya Su Han ragu-ragu. Tidak. Tipuan kecil itu tidak layak untuk aku perhatikan. Mendengar itu, Su Han terdiam. Seni pemusatan pikiran, salah satu seni super rahasia tanah suci, bahkan merupakan seni ampuh yang pernah terdaftar dalam daftar benda suci tanah suci. Namun, saat ini, seni itu justru disebut trik tingkat rendah.
Hanya penyihir leluhur yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika itu orang lain, Su Han pasti akan memberitahunya betapa hebatnya seni menenangkan pikiran. Apa itu? Teknik 7 pedang? Tanya Su Han lagi. Tidak, surga ilahi tertinggi, laut bawah tanah yang tak berujung. Atau, tidak satupun. Jing Sui berkata dengan tidak sabar, itu yang bisa memanggil orang lain. Apa namanya? Itu bukan pemanggilan sihir, tapi pemanggilan seni bela diri. Su Han tertegun sejenak, lalu memikirkannya dalam benaknya, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, panggil leluhur. Teknik memanggil leluhur. Su Han bertanya ragu-ragu. Dia benar-benar takut membuat nenek moyang penyihir marah dan kehilangan semua manfaatnya. Seharusnya ini yang dimaksud senior. Aku mempelajarinya dari pemikiran seorang tetua di Istana Pengadilan Manusia. Memanggil leluhur memang mungkin, tetapi tidak membedakan tingkat kultivasi. Itulah mengapa disebut memanggil leluhur, bukan memanggil orang suci, jelas Su Han. Itu saja. Esensi dan darah itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia dan menatap Su Han untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Su Han tercengang, senior, apa yang kamu katakan, aku agak bingung. Berapa tahun esensi dan darah itu hidup? Melihat Su Han tampaknya tidak berbohong, dia menghela napas dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Ini hanya nasib buruk, kau telah memerasku hari ini. Su Han tidak tahu apa maksudnya. Apa itu pemerasan? Dengan kultivasi saya yang terbatas, bisakah saya memerasnya? Dan melihat ekspresinya yang tak berdaya dan sangat tidak rela, nampaknya dia ingin memberikannya, tetapi juga tidak ingin memberikannya. Hanya beda satu kata. Kalau teknikmu benar-benar disebut memanggil orang suci, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Jing Sui merenung sejenak, lalu berkata kepada Su Han, ulurkan tanganmu. Su Han tidak waspada sama sekali dan langsung mengulurkan tangannya. Di dunia penyihir leluhur, bahkan jika dia berjaga-jaga, itu akan sia-sia. Akan lebih baik baginya untuk lebih murah hati dan memenangkan hati pihak lain. Wow, namun esensi dan darah yang berubah menjadi bentuk manusia dengan lembut mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangan Su Han. Saat berikutnya, tanda gelap muncul di telapak tangan Su Han. Ada 7 lapisan tanda, dan setiap lapisan sangat rata. Kamu bisa menggunakan teknik ini untuk memanggilku 7 kali. Jing Sui berkata dengan enggan, tapi aku sarankan kau hanya memanggilku ketika kau benar-benar tidak punya pilihan lain. Selama aku muncul, aku bisa membantumu mengatasi krisis apapun. Namun, ini terbatas pada galaksi Bima Sakti dan hanya berlaku untuk mereka yang berada di bawah alam dominasi. Misalnya, kemungkinan ada makhluk lain seperti iblis ekstrateritorial. Aku tidak bisa dan tidak akan campur tangan. Su Han tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Ini jauh lebih menarik daripada momen ketika level kultivasinya meningkat dan dia ditempa oleh pilar darah 9 warna. Penyihir leluhur mengambil tindakan secara pribadi. Dengan statusnya, dia bisa mengucapkan kata-kata yang begitu percaya diri. Lalu siapa di galaksi ini yang bisa menghentikan Su Han? Meski cuma 7 kali, tapi itu sangat berharga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik pemanggilan leluhur yang diperolehnya dari Istana Pengadilan Manusia akan memberinya manfaat sebesar itu. Seperti kata nenek moyang penyihir, perbedaan satu kata saja bisa membuat Anda kehilangan kesempatan ini. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Su Han mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu segera menarik tangannya, karena takut kalau nenek moyang penyihir itu akan mengingkari janjinya. Nenek moyang penyihir jelas menyadari detail kecil ini, tetapi terlalu malas menggoda Su Han lagi dan hanya mendengus dingin. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Su Han tidak pergi, tetapi sedikit ragu dan bertanya, bolehkah aku bertanya, kamu termasuk penyihir leluhur yang mana? Sebishi. Jing Sui berkata dengan ringan.
Tubuh Su-han bergetar hebat. Menurut catatan kuno, salah satu dari 12 penyihir leluhur, Sebisi, memiliki wajah manusia dan tubuh binatang, telinga seperti anjing dengan ular hijau yang menggantung di telinganya. Ia adalah leluhur cuaca, yang dapat mengendalikan semua angin, hujan, guntur, dan kilat, serta memiliki kemampuan gabungan dari para penyihir leluhur lainnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 12 penyihir leluhur, kita hanya dapat mengatakan bahwa dia adalah yang maha kuasa di antara 12 penyihir leluhur. Faktanya, nenek moyang penyihir manapun akan mengejutkan Su-han, tetapi Sebisi lebih mengejutkannya lagi. Terima kasih sudah memberitahuku, senior. Su-han menarik napas dalam-dalam. Mengapa kamu tidak pergi? Desak Sebisi lagi. Tampaknya selama Su-han tinggal di sini, dia akan menderita kerugian besar. Ada satu pertanyaan terakhir, kata Su-han sambil tersenyum. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pertanyaan? Sebisi melambaikan tangannya dengan tidak sabar, cepat tanya, lalu cepat pergi. Kalau aku tidak bisa menjawab, aku tidak akan memberitahumu. Mengapa senior membantu junior tanpa pamrih? Tanya Su-han. Sebisi tampak tercengang. Tidak ada hadiah. Kau terlalu memikirkannya. Benar-benar terlalu memikirkannya. Berdasarkan pengalaman masa laluku, ke alam rahasia manapun kau pergi, bahkan jika kau akhirnya mendapatkan keberuntungan, kau tetap harus melalui serangkaian ujian sebelum kau bisa mencapainya. Su-han berkata, senior, kau bukan hanya tidak memberiku ujian apapun, tapi kau juga memberiku keberuntungan yang begitu besar. Ini tidak masuk akal. Aku sudah memberikannya padamu, tapi kau masih tidak menginginkannya. Tanya Sebisi balik. Bukan itu yang dimaksud si junior. Itu karena atlas penyihir leluhur. Sebisi menjelaskan, atlas penyihir leluhur adalah sumber keberadaan kita. Saat itu, dunia berubah drastis, Pangu meninggal, dan 3 makhluk murni memasuki dunia. Kita juga terluka parah. Sumber dari 12 penyihir leluhur hancur. Kekuatan kita bukan hanya jauh lebih lemah daripada saat puncaknya, tetapi juga terus menurun seiring waktu. Atlas penyihir leluhur ini adalah sumber penyihir leluhurku. Seharusnya aku menjadi penyihir leluhur pertama yang mendapatkan sumber penyihir leluhur yang lengkap. Sumber penyihir leluhur lainnya rusak, dan aku khawatir mereka tidak hanya berada di satu bidang. Jika itu masalahnya, akan sulit untuk mengumpulkan semuanya. Dengan sumber penyihir leluhur, kekuatanku bisa pulih secara bertahap. Meskipun vitalitas di sini sangat kurang, bahkan bisa dibilang tidak ada, setidaknya dengan nutrisi dari sumber penyihir leluhur, kekuatanku tidak akan terus menurun. Sekarang kau mengerti, kan? Dengan sumber penyihir leluhur, singkatnya, itu sama saja dengan menyelamatkan hidupku. Memberikan ini semua kepadamu adalah hal yang pantas kuterima. Su-han tidak menyangka atlas penyihir leluhur akan sepenting ini. Setelah penjelasan Sebisi, ia pun memahaminya. Namun, ia selalu merasa bahwa Sebisi menyembunyikan sesuatu yang terlihat dari jeda sebelumnya. Lupakan saja. Kalau dia tidak mau bicara, aku tidak punya hak memaksanya. Su-han merenung sejenak, mengepalkan tinjunya, dan berkata, hati-hati, senior. Aku pergi dulu. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Sebisi melambaikan tangannya. Sebuah cahaya muncul dari tubuh Su-han, menyebabkan sosoknya berangsur-angsur menghilang. Sebisi baru bernapas lega setelah benda itu benar-benar lenyap. Aku tidak memberinya sesuatu yang penting, tapi kalau aku tinggal lebih lama lagi, aku tidak yakin. Asal-usul penyihir leluhur. Hal ini memang penting, tetapi jika orang tua itu tidak memaksaku, bagaimana aku bisa memberitahumu begitu banyak? Anak ini, apa hubungannya dengan lelaki tua itu? Aku tahu seseorang membantunya bereinkarnasi, tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Mungkinkah lelaki tua itu? Pada titik ini, Sebisi benar-benar mengecilkan lehernya. Lupakan saja, lupakan saja. Sulit bagi Pangu untuk muncul kembali. Kakak, orang tua itu adalah yang terbaik di dunia.
Jangan berani-berani menyinggungnya, jangan berani-berani menyinggungnya. Di luar pintu perunggu, 7 dewa kuno masih menunggu. Mereka telah berusaha sekuat tenaga dan melancarkan serangan teroris, tetapi mustahil untuk menghancurkan pintu perunggu itu, apalagi meninggalkan bekas di atasnya. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa pintu perunggu ini dibuat, tetapi sebenarnya pintu itu dapat menahan serangan gabungan para dewa kuno tanpa rusak sedikit pun. Sayangnya, tak ada harapan. Dewa bumi kuno menggelengkan kepalanya. Dewa api merah kuno juga berkata, kita bahkan tidak bisa menembus pintu ini. Sekalipun ada harta karun di dalamnya, itu bukan untuk kita. Ayo kita pergi sekarang. Tidak, Dewa kuno 9 pedang dipenuhi kebencian. Ia berkata dengan suara rendah, pintu masuknya tepat di depan mata kita. Semakin sulit ditembus, semakin kuat harta karun di dalamnya. Jika umat manusia kita bisa mendapatkannya, itu akan cukup untuk membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Batas Klan. Haha, kamu benar-benar mengerti gambaran besarnya. Dewa kuno yang halus itu mencibir, memang ada awan iblis yang berkerumun di atas Gunung Batas Klan. Sepertinya pasukan besar akan segera menyerbu. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi umat manusia kita. Tapi kau ingin mendobrak pintu perunggu ini. Apakah ini benar-benar demi Gunung Batas Klan dan demi umat manusia? Aku khawatir kau pun tidak percaya omong kosong ini. Wajah Dewa kuno 9 pedang menjadi gelap, tetapi dia tidak membantah. Tahukah kau mengapa, setelah sekian lama, kerajaanmu tidak goyah sedikit pun? Dewa api merah kuno juga mendesah, Jiu Jian, jalanmu adalah jalan pedang, dan jalan pedang terbagi dalam banyak kategori. Di antaranya, ketiadaan hati adalah jalan yang sejati. Jika kau ingin mencapai ketiadaan hati, kau harus fokus padanya dan tidak mengganggu hal-hal lain. Namun saat ini, kau telah dibutakan oleh dunia fana, menutupi matamu. Kau telah mengambil jalan yang salah. Dewa kuno 9 pedang terdiam. Dia tahu bahwa Dewa kuno api merah memiliki tujuan. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kalau semudah itu, orang suci tidak hanya ada di tanah suci. Saya khawatir seluruh galaksi Bima Sakti akan dipenuhi orang suci. Aku telah hidup bertahun-tahun, dan pencarianku akan jalan suci tak lagi sekuat dulu. Aku bahkan merasa bahwa aku mungkin takkan pernah bisa menyentuh jalan suci sendirian di kehidupan ini, ujar Dewa kuno 9 pedang. Jalan orang bijak adalah jalan kesucian. Namun, aku bisa mengandalkan kekuatan eksternal, pada harta karun surga dan bumi yang agung itu, untuk memberiku dorongan luar biasa untuk membantuku memasuki jalan suci. Mendengar ini, para dewa kuno lainnya mendesah diam-diam. Jalan menuju kesucian lebih sulit daripada naik ke surga, dan Dewa kuno 9 pedang bukanlah satu-satunya yang merasa getir. Bagi orang-orang selevel mereka, selain jalan suci, tak ada lagi yang mampu membuat mereka begitu bergairah menjalaninya. Jalan ini bukan hanya tentang memperpanjang umur, tetapi juga tentang kekuatan baru, alam baru, dan dunia baru. Jika Anda dapat bertahan hidup, Anda akan hidup hampir sepanjang langit dan bumi, dan hidup berdampingan dengan matahari dan bulan. Namun, menunggu tanggal kembalinya, suatu hari dewa itu akan mati. Semua dewa kuno mempelajari jalan suci mereka sendiri, bukan hanya Dewa kuno 9 pedang. Namun, Dewa kuno 9 pedang adalah jalan pedang itu sendiri, dan ingin mengambil pendekatan yang berbeda dan mencoba menemukan jalan suci yang lain. Tidak bisakah buah suci langit dan bumi menciptakan alam suci? Hati Phoenix dan jiwa naga sejati adalah dua benda yang dapat menembus jalan suci. Mata Dewa kuno 9 pedang menunjukkan tekad dan tekad yang kuat. Jalanku menuju jalan suci hampir terhenti, tetapi aku tidak ingin tinggal di alam ilahi selamanya. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bertemu banyak orang dan hal, serta mencoba banyak metode. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk mencapai jalan suci. Apa yang Anda katakan memang ada, tetapi seberapa sulitkah untuk mendapatkannya?
Dewa kuno Frozen jarang bicara, tapi saat ini dia berkata, sama seperti pintu perunggu ini sekarang, bahkan dengan kekuatan gabungan kita tidak bisa menghancurkannya. Apalagi yang bisa kau lakukan? Saya menunggu. Mata Dewa kuno 9 pedang berkilat. Subaliu ada di depan kita, tapi dia tiba-tiba menghilang. Kurasa ada 80% kemungkinan dia telah memasuki dunia di balik pintu ini. Apa maksudmu? Dewa api merah kuno mengerutkan kening. Dewa bumi kuno juga bersenandung marah. Meskipun Dewa petir kuno tidak berada di samping Subaliu, dia telah mengawasinya sepanjang waktu. Kita telah menghabiskan banyak energi untuk sampai di sini, tetapi kesadaran ilahinya mungkin ada di sekitar kita. Jadi apa? Mata Dewa kuno 9 pedang berkilat kegilaan. Demi jalan suci, aku rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawaku. Jika hidup ini berakhir di sini, dan aku tak dapat merealisasikan jalan suci, lalu apa bedanya hidup dan mati? Cukup, Dewa kuno Sein dingin berteriak. Jiujian, sebaiknya kau bangun. Dewa petir kuno bisa menekanmu, tapi dia mungkin tak mampu menekanmu dari jarak miliaran mil. Tapi jangan lupa, Istana Pangeran Awan masih punya seorang master istana, bahkan para master veteran yang dulu bersembunyi dari dunia dan kini telah gugur atau masih mengasingkan diri. Terutama Tuan Istana Yun saat ini. Begitu dia marah, dengan kekuatan kita tidak akan mampu menandinginya sama sekali. Subaliu adalah orang paling berbakat di Istana Yun saat ini. Istana Yun sangat menghargainya. Jika terjadi sesuatu padanya, bukan hanya kau, tetapi bahkan sekte pedang terkenal pun akan terlibat. Kata-kata ini jelas menyadarkan Dewa kuno 9 pedang. Ia berdiri diam di sana, dan kegilaan di wajahnya perlahan mereda. Dewa kuno yang halus itu mendesah dan berkata, aduh, aku tahu kau merindukan jalan suci, tapi bukankah kita semua sama? Tapi kau juga harus memikirkan umat manusia. Baik itu 4 putra bintang agung maupun keturunan 9 dewa, mereka semua adalah pilar super umat manusia di masa depan. Gunung Batas Klan sedang dalam bahaya, dan klan iblis sedang mengerahkan pasukan besar untuk menyerang. Wilayah bintang atas tampak tenang sekarang, tapi aku khawatir perang yang dahsyat akan segera pecah. Jika kau menyerang Subaliu demi jalan sucimu sekarang, kau akan menghancurkan masa depan umat manusia. Jangan gunakan kebenaran semacam ini untuk menekanku. Mata Dewa kuno 9 pedang berubah dingin. Keadilan yang agung. Dewa kuno kehampaan mendengus dingin, ini mungkin kebenaran, tapi juga kebenaran. Kalau tidak, menurutmu kenapa kita setuju untuk membiarkannya masuk ke kuil para dewa? Semua yang telah ditunjukkan Subaliu sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan keturunan 9 dewa besar, dan bahkan melampaui keturunan dewa hijau pada akhirnya. Bukankah dia punya kualifikasi untuk masuk ke kuil para dewa? Misi utama Anda saat ini, selain jalan suci, adalah melindungi keselamatan umat manusia. Dewa api merah kuno juga mencoba membujuknya. Para dewa roh dan rekan-rekannya telah mengintai di antara klan iblis, berharap menemukan kesempatan suatu hari nanti untuk menimbulkan kerusakan besar pada klan iblis, atau bahkan memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, para dewa roh dan rekan-rekannya telah menemukan bahwa klan iblis memiliki anggota yang semakin kuat, sementara berapa banyak dewa kuno yang tersisa di antara umat manusia. Jika kau berselisih dengan Istana Pangeran Yun lagi karena masalah ini, apapun hasilnya, itu akan merugikan umat manusia kita. Dewa kuno 9 pedang mengepalkan tinjunya yang sedikit gemetar. Dia sedang membuat keputusan dalam hatinya. Faktanya, setiap dewa kuno itu bijaksana dan benar. Setelah memasuki kuil para dewa, mereka akan tahu lebih banyak tentang para iblis. Semakin mereka mengerti, semakin mereka merasakan krisis. Jalan suci setiap orang berbeda-beda, dan mereka dapat memperjuangkannya sendiri, tetapi jika hal itu berujung pada matinya kejeniusan umat manusia, maka itu benar-benar tabu bagi umat manusia. Wung! Pada saat ini, sebuah celah tiba-tiba muncul di pintu perunggu yang tertutup rapat.
Semua orang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap ke depan dengan tidak percaya. Cahaya 9 warna memancar keluar, bersinar begitu terang hingga orang-orang tak bisa membuka mata. Sungguh menyilaukan, dan dalam cahaya itu, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Itu Su-han, Bes. Setelah dia keluar, pintu perunggu itu tertutup lagi dan berubah menjadi kabut tipis lalu menghilang sepenuhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kegelapan. Bahkan jika Su-han berbalik saat ini, dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia tempat penyihir leluhur tinggal. Kau benar-benar masuk. Saat ia melihat Su-han, cahaya yang sangat menyilaukan langsung terpancar dari mata Dewa Kuno 9 Pedang. Keputusan yang awalnya sulit tampaknya telah diambil saat ini. Yang lainnya juga menatap Su-han dengan kaget dan tak percaya. Su Baliu, apakah kamu benar-benar masuk? Bagaimana kamu bisa masuk? Ya, bagaimana kamu bisa masuk? Kami bekerja sama tapi tidak bisa membuka pintu perunggu itu. Apakah kamu punya metode khusus? Su-han merenung sejenak saat mendengar berbagai pertanyaan. Ia lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, aku bisa memasuki dunia itu berkat sebuah benda, tapi aku sudah menghabiskan kesempatanku. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa memasuki dunia itu lagi." Omong kosong. Dewa Kuno 9 Pedang tiba-tiba melangkah maju, sangat dekat dengan Su-han, menatap Su-han dengan matanya yang seolah-olah hendak keluar. "Apa yang kau dapatkan di sana? Apa isinya? Apa kau mendapatkan harta karun itu? Kalau tidak, kenapa tingkat kultivasimu meningkat? Katakan sekarang." Aura melonjak, dan tekanan alam Dewa Kuno menyebar. Wajah Su-han memerah, dan ia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Napasnya cepat, tetapi dia menatap ke arah Dewa Kuno 9 Pedang dengan tatapan dingin yang kuat. "Cepat katakan padaku." Dewa Kuno 9 Pedang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan ingin mencengkram leher Su-han. Tetapi pada saat ini, sosok Su-han berubah menjadi ilusi dan langsung menghilang, dan Dewa Kuno 9 Pedang tidak menangkap apapun. "Bajingan!" Dewa Kuno 9 Pedang berbalik dan menatap Dewa Kuno kekosongan. "Apakah kau benar-benar ingin membantunya? Ada apa denganmu? Sudah cukup. Apa kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan sebelumnya?" Ketika Dewa Kuno yang halus itu berbicara, sosok Su-han muncul di sampingnya. "Terima kasih atas bantuanmu, senior." Su-han mengepalkan tinjunya. Dewa Kuno yang halus itu menghela napas dan berkata, "Itu tidak bisa dianggap membantu." Jiu Jian hanya sedikit cemas. "Dia tidak berniat melakukan apapun padamu. Jangan dimasukkan ke hati." Su-han melirik Dewa Kuno 9 Pedang dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa semua Dewa Kuno di sini seharusnya saling mengenal dan menjalin persahabatan satu sama lain. Tetapi Dewa Kuno 9 Pedang menargetkan Su-han, sementara Dewa Kuno kekosongan dan yang lainnya optimis terhadap Su-han, jadi terjadi perselisihan. Namun Su-han bukanlah orang bodoh, ia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jalan suci ada di dalam dirinya. Aku bisa merasakannya. Jalan suci ada di dalam dirinya. Aura Dewa Kuno 9 Pedang semakin ganas, dan rambutnya mulai acak-acakan. Dewa Kuno yang halus itu mengerutkan kening dan tanpa sadar membawa Su-han kembali ke suatu jarak. Dalam hal kekuatan serangan, Dewa Kuno 9 Pedang secara alami adalah nomor 1, dan bahkan Dewa Kuno kekosongan pada level yang sama tidak dapat menahannya. Tetapi jika dia ingin pergi, bahkan Dewa Kuno 9 Pedang tidak dapat menghentikannya. "Kamu tidak bisa menyentuhnya." Dewa Bumi Kuno juga berbicara, dan pada saat yang sama, sebuah bola cahaya berwarna oker muncul di hadapan Su-han. Su-han bisa merasakan aura mengerikan di dalamnya. Serangan apapun yang dilakukan oleh para Dewa Kuno dapat mengguncang dunia. "Apa kau benar-benar ingin menghentikanku?" Mata Dewa Kuno 9 Pedang memerah, dan tatapan gila itu muncul lagi. Dewa-dewa kuno lainnya tidak berbicara, tetapi dari ekspresi mereka, orang bisa tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Oke, Dewa Kuno 9 Pedang sangat marah.
Namun, pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba datang dari langit, menembus kabut hitam di luar dan langsung mengenai telinga semua orang. Wajah Dewa Kuno 9 Pedang menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia menutupi dadanya dengan tangannya, matanya menunjukkan keterkejutan, dan matanya yang merah juga menjadi lebih jelas. Gunung Batas Klan telah ditembus, keempat Dewa Kuno semuanya terluka parah, klan iblis telah menyerang dengan ratusan juta tentara, dan umat manusia telah menderita kerugian besar. Suara itu terdengar lagi. Semua ekspresi Dewa Kuno berubah drastis. Termasuk Dewa Kuno 9 Pedang, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Seharusnya tidak begitu. Bukankah Gunung Batas Klan relatif stabil? Bagaimana bisa ditembus secepat itu? Apakah kekuatan klan iblis meningkat lagi? Bulan darah mereka, apakah berevolusi menjadi 2? Di galaksi Bima Sakti, jika umat manusia benar-benar memiliki musuh besar, itu pastilah klan iblis. Medan bintang bawah dan tengah tidak terlalu buruk. Para iblis hampir tidak akan menginjakkan kaki di sana karena tidak ada bulan darah di sana. Daerah konsentrasi utama berada di wilayah bintang superior dan tanah suci. Namun, dibandingkan dengan tanah suci, tidak diragukan lagi terdapat lebih banyak iblis di domain bintang atas ini, karena disinilah bulan darah pertama kali muncul. Saat ini, para iblis telah kembali dan banyak korban berjatuhan di Gunung Batas Klan. Ini pasti karena bulan darah kedua yang telah terbentuk. Artinya, bukan hanya medan bintang atas ini, melainkan bahkan medan suci pun akan mengalami pukulan telak di waktu mendatang. Karena bayangan bulan darah kedua berada tepat di tanah suci. 2 bulan darah muncul bersamaan, dan kekuatan tempur klan iblis berlipat ganda. Awalnya mereka ditindas oleh umat manusia, tetapi sekarang mereka mungkin setidaknya sekuat umat manusia, atau bahkan mereka mungkin melampaui umat manusia. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melancarkan serangan seagresif itu. Setiap gerakannya sungguh menggemparkan. Pada saat ini, apa yang disebut jalan suci telah dilupakan sepenuhnya. Jika kita bahkan tidak bisa melindungi fondasi umat manusia, bagaimana kita bisa berbicara tentang jalan suci? Istana Pengadilan Manusia Wilayah Suci telah mengeluarkan perintah untuk menyatukan semua pasukan. Kecuali Aliansi Bintang, siapapun yang bersedia bergabung dengan Istana Pengadilan Manusia akan segera ditempatkan di bawah manajemen terpadu. Suara itu melanjutkan, kalian akan segera kembali dan mengadakan pertemuan di kuil para dewa terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan ke Istana Manusia. Istana Manusia akan bertanggung jawab atas manajemen terpadu, tetapi tidak akan ikut campur dalam urusan faksi kalian. Ya, Dewa Kuno Api Merah, Dewa Kuno Kekosongan, dan yang lainnya semuanya menanggapi. Kemudian, suara itu melanjutkan, 9 Dewa Kuno Pedang, kalian harus segera membawa 12 alam dewa surgawi dari sekte pedang terkenal untuk memperkuat Gunung Batas Klan. Kalian harus tiba dalam waktu 1 bulan. Ya, Dewa Kuno 9 Pedang setuju tanpa ragu sedikit pun, dengan penyesalan di matanya. Dia menatap Suhan, dan akhirnya berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dewa Kuno yang halus juga memandang Suhan, si kecil. Kamu benar-benar bukan saat yang tepat untuk menjadi Master Patroli Agung. Begitu mereka selesai berbicara, sosok mereka segera menghilang. Tunggu sebentar, senior, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Suhan tanpa sadar berteriak, piring itu. Jangan ragu, segera mulai berpatroli di langit. Sekarang saatnya bagimu, Sang Patroli Agung, untuk berkontribusi. Sudah ada iblis yang menembus Gunung Batas Klan dan memasuki wilayah bintang atas. Begitu ditemukan, mereka harus segera dibunuh. Sebelum Suhan sempat selesai berbicara, suara itu memotongnya, dan setelah kata-kata itu keluar, tidak ada gerakan sama sekali, menyebabkan Suhan menelan kembali kata-kata itu. Suhan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Sejujurnya, dengan kondisi pikirannya saat ini, hanya sedikit hal yang bisa membuatnya linglung,
Tetapi selama kurun waktu ini, hal-hal tersebut muncul silih berganti. Atau banyaknya alam semesta, atau kolusi antara Yuanling dan iblis ekstrateritorial, atau identitas sebenarnya dari Pangustar. Atau mungkin, sekarang juga. Sejak bertahun-tahun yang lalu, umat manusia telah resmi mencapai puncaknya dan menekan klan iblis di dunia iblis. Tidak ada lagi ancaman iblis di wilayah bintang superior dan tanah suci. Setelah Suhan menjadi tuan, dia menggunakan jalan suci yang luar biasa untuk membelah jurang antara umat manusia dan dunia iblis, dan jurang sejauh 1 miliar mil itu diubah menjadi lautan jalan suci, mengisolasi semua iblis agar tidak memasuki wilayah umat manusia. Sejak saat itu, umat manusia hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dunia iblis sebenarnya juga merupakan dunia milik galaksi Bima Sakti, tetapi terletak di antara medan bintang superior dan tanah suci. Ketiga tempat ini membentuk segitiga yang aneh. Luas dunia iblis tidak lebih kecil dari medan bintang superior dan tanah suci. Bahkan dari segi daratan saja, ia lebih besar dari gabungan medan bintang superior dan tanah suci, belum lagi lautan iblis yang sangat luas di dalamnya. Namun, tidak ada energi suci atau energi suci di dunia iblis, yang ada hanya energi darah yang sangat kaya. Darah dan ki tidak hanya tidak berguna bagi umat manusia, tetapi juga akan menghambat perkembangan umat manusia. Jika seseorang menyerap darah dan ki dalam waktu lama, ia akan dirasuki dan pikirannya akan hancur. Sebaliknya, klan iblis menganggap energi darah yang dipancarkan bulan darah sebagai harta karun. Oleh karena itu, ketika ras manusia dan ras iblis dipisahkan, ras iblis memilih dunia iblis, sedangkan ras manusia memilih 4 wilayah bintang utama. Meskipun umat manusia adalah salah satu ras teratas pada masa itu, para iblis juga tidak lemah. Mustahil untuk menghancurkan mereka semua. Begitu para iblis menjadi putus asa, tak seorang pun akan mudah. Jadi, semua orang memilih untuk berdiri dengan damai. Namun, saat ini, lebih dari 200 juta tahun telah berlalu, dan klan iblis telah bangkit kembali. Mereka benar-benar menerobos gunung batas klan dan memasuki wilayah umat manusia. Bagaimana mungkin Suhan tidak terkejut? Dia secara pribadi telah memisahkan tanah manusia dan dunia iblis, dan menggunakan cara sucinya untuk mengubah laut menjadi laut, sehingga iblis tidak mungkin bisa menyeberang selamanya. Bahkan laut suci sulit diseberangi, bagaimana kita bisa memasuki gunung batas klan? Bulan darah kedua muncul, dan seseorang dari klan iblis mencapai alam dominasi. Saat pikiran ini muncul di benaknya, kelopak mata Suhan berkedut hebat. Meskipun telah gugur, laut suci masih ada. Jika seseorang ingin menyeberangi laut suci, ia harus memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam dominasi. Secara alami mustahil bagi iblis biasa untuk menyeberangi laut suci, tetapi mereka dapat menembus gunung batas klan. Jelas ada kekuatan dominan yang melindungi mereka dari erosi laut suci. Yuanling terjebak di alam iblis ekstrateritorial. Tak ada yang bisa menandingi penguasa iblis. Jika pihak lain benar-benar menyerang, umat manusia akan hancur. Suhan menarik napas dalam-dalam. Situasi saat ini tidak optimis. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Kekuatan mengerikan dari iblis ekstrateritorial tengah membuat terobosan, dan penguasa baru telah muncul di dunia iblis, membahayakan umat manusia. Namun, masih ada 100 tahun yang harus ditunda. Ketika Suhan menerobos ke alam dominasi, ia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mengkonsolidasikan kultivasinya di alam dominasi. Harus stabil. Ini adalah dunia baru. Setiap orang harus menemukan jalan yang paling tepat untuk diikuti pada saat terobosan. Jika tidak, iblis batiniah kemungkinan besar akan muncul, seperti takdir Suhan. Namun, hal ini berlaku untuk umat manusia. Suhan tidak tahu apakah ras iblis juga demikian, karena ras iblis tidak pernah memiliki makhluk setingkat master. Suhan mengangkat kepalanya, tatapannya seolah mampu menembus medan bintang superior dan tanah suci, dan melihat 2 bulan darah besar tergantung di kehampaan.
Ras manusia hanya memiliki Yuan Ling sebagai tuannya. Jika dia kembali, dia bisa melawan invasi klan iblis, tapi jika dia benar-benar kembali, itu akan membuktikan bahwa iblis-iblis ekstrateritorial kuat telah sepenuhnya menerobos. Jika mereka menerobos penghalang dimensi dan datang, apalagi jika klan iblis hanya memiliki satu tuan, bahkan jika mereka memiliki 10 atau 100, itu akan sia-sia. Situasi umat manusia saat ini jelas telah mencapai jalan buntu. Tampaknya, apapun yang terjadi, tidak ada jalan keluar dari nasib kehancuran. Dan bintang Pangu itu, Su-han teringat Pangu Star dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya agak tiba-tiba. Dia awalnya ingin mengungkapkan identitas Pangu Xingzi, yang menurut Su-han adalah cara yang paling langsung dan aman saat itu. Namun ketika Su-han memikirkannya sekarang, hawa dingin menjalar dari belakang dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pangu Xingzi adalah jenius paling hebat di antara umat manusia saat ini. Banyak sekali orang yang memujanya, dan banyak sekali kekuatan besar yang optimis terhadapnya. Wilayah bintang atas belum pernah mengalami invasi iblis ekstrateritorial, jadi mereka tidak akan merasakannya sedalam yang kurasakan. Kalau aku meneriakkannya tanpa bukti, aku khawatir semua orang akan mengira aku menjebaknya karena aku dendam padanya. Mereka tidak hanya tidak akan mempercayaiku, tetapi aku juga akan memperingatkan musuh dan membiarkan Pangu Xingzi menemukan jalan menuju dewa-dewa tersembunyi terlebih dahulu. Aku bahkan mungkin diserang oleh seluruh umat manusia karena ini. Jika itu terjadi, aku khawatir istana Pangeran Yun pun tak akan mampu melindungiku. Keringat dingin mengucur di dahi Su-han. Aku hanya bisa mengetahui masalah ini sendiri sekarang, dan tidak boleh menyebutkannya lagi, kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar telah dianggap sebagai dewa oleh banyak orang. Itulah iman di hati mereka, bahkan setara dengan jiwa yang tak tergoyahkan. Misalnya, bahkan jika orang-orang yang hampir gila ini benar-benar tahu bahwa Pangu Xingzi adalah keturunan iblis ekstrateritorial, mereka mungkin akan merasa sulit untuk mengetahuinya untuk sementara waktu, dan semua frustrasi di hati mereka akan dilampiaskan pada Su-han. Sama halnya dengan para dukun di dunia fana yang melakukan peramalan dan meminta ramalan kepada banyak orang kaya, dan orang-orang kaya ini menganggapnya sebagai iman dan benar-benar mengira mereka adalah Tuhan. Kalaupun suatu hari ada yang membongkar kebohongan para penipu itu, orang-orang kaya itu kemungkinan besar tetap tidak mau mengakuinya, malah bisa jadi melampiaskan kekesalannya kepada orang yang membongkar kebohongan mereka. Di bidang bintang superior, penipu ini adalah Pangu Xingzi, dan orang-orang kaya itu adalah kekuatan yang mengolah Pangu Xingzi, begitu pula mereka yang percaya kepada Pangu Xingzi. Kekuatan teratas di area tingkat ke-7 benar-benar tengah membudidayakan keturunan iblis ekstrateritorial. Bahkan jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Pangu Xingzi, sebelum itu, mereka pasti akan menemukan cara untuk membunuh Su-han terlebih dahulu. Hanya dengan membungkam Su-han, masalah ini dapat dicegah menyebar. Aku tidak bisa menceritakan ini kepada siapapun sampai aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Setidaknya, tidak banyak orang yang tahu. Mata Su-han berbinar. Setelah memikirkan hal ini, dia merasa beruntung bahwa suara itu telah menyela dia. Su-han menghela napas lega dan bersiap pergi. Namun dia berhenti sejenak dan tiba-tiba menatap ke dalam kehampaan. Kenapa? Dia memotong pembicaraanku. Karena mampu memerintah semua dewa kuno yang kuat dan begitu tinggi dan perkasa, ia pasti salah satu dari 3 dewa di Pantheon. Orang-orang pada level mereka hampir dapat langsung memahami apa yang akan dilakukan orang lain dari ekspresi, nada suara, dan gerakan tubuh mereka. Meskipun gunung batas klan telah ditembus dan umat manusia menderita kerugian besar, setidaknya situasi di sini tidak seburuk itu, dan pihak lain dapat sepenuhnya membiarkannya terus berbicara. Tidak mungkin, aku pasti terlalu banyak berpikir. Banyak pikiran membanjiri benaknya, dan Su-han menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan penyihir leluhur mengatakan bahwa di galaksi Bima Sakti ini,
Hanya Suhan yang tahu bahwa Pangu Xingzi adalah keturunan iblis ekstrateritorial. Pria itu menyela perkataannya, yang seharusnya hanya kebetulan, dan tidak lebih. Saya harap ini hanya kebetulan. Suhan bergumam dalam hatinya, kalau tidak, kalau dia masih tidak mengizinkanku bicara, aku khawatir hasilnya akan berbeda. Saat dia tengah merenung, sosok Suhan berkelebat, dia melangkah ke tangga gelap gulita dan langsung menuju ke atas. Lambat saat turun, tetapi sangat mudah saat naik, kedalaman 20.000 mil dalam satu langkah. Wow, ombak bergulung-gulung, dan sesosok tubuh muncul dari dalamnya. Itu Suhan. Pada saat ini, perubahan besar telah terjadi di segitiga Luosheng. Pusaran air yang menyatu itu pun telah lenyap sama sekali, dan air laut pun bergulung-gulung dengan gelombang dan cipratan air sebagaimana tempat-tempat lainnya. Kabut hitam di kehampaan juga telah sepenuhnya menghilang, dan banyak orang masih berdiri di sini. Kecuali mereka yang berada di alam dewa kuno, semua yang lain ada di sini. Susun yang keluar. Ketika mereka melihat Suhan muncul, Wenren Nonghan dan Kong Xuan keduanya menunjukkan kegembiraan. Di kejauhan, mata Pangu Xingzi berbinar dan dia tersenyum, seolah-olah dia mengkhawatirkan Suhan. Ekspresi orang lain beragam, kecuali keturunan Dewa Hijau, yang memiliki kebencian mendalam di matanya. Susun, kamu baik-baik saja. Semua orang datang ke Suhan. Suhan menggelengkan kepalanya dan berdiri di atas Jin Lingchou sebelum berkata, kalian semua tahu berita dari atas, kan? Semua orang tampak muram. Qiyu berkata, gunung batas klan telah ditembus. Para iblis telah menyeberangi Laut Suci dan sedang datang. Umat manusia telah menderita banyak korban, dan 4 dewa kuno juga telah menderita kerugian besar. Jika ini terus berlanjut, lembah Qi juga akan segera ditembus. Selama para iblis menyeberangi 10.000 gunung lagi, umat manusia kita akan berada dalam masalah. Gunung Batas Klan adalah tempat pertahanan terkuat yang digunakan umat manusia untuk memenjarakan iblis. Kini setelah ditembus, terbukti kekuatan klan iblis telah meningkat lagi. Hanya masalah waktu sebelum lembah Qi dan Gunung Wancong dikalahkan, kata Kong Falcon dengan suara berat. Seharusnya tidak seperti itu. Wenren Nonghan mengerutkan kening, bertanya dengan bingung, dulu, ketika Kaisar Naga Iblis kuno mencapai alam dominasi, ia menggunakan dao suci yang luar biasa untuk membelah jurang, memisahkan dunia iblis dari umat manusia. 1 miliar mil dari jarak itu berubah menjadi laut suci. Seberapa dahsyatnya itu? Belum lagi sengaja dibuka untuk mengincar para iblis. Bagaimana mungkin mereka menyeberangi laut suci? Semua orang menggelengkan kepala. Di kehidupan sebelumnya, setelah Suhan membuka laut suci, seekor iblis kuno yang setara dengan alam dewa kuno ingin mencoba menyerang, tetapi begitu bersentuhan dengan laut suci, ia langsung ditelan dan tidak muncul lagi hingga sekarang. Semua orang tahu bahwa iblis kuno itu telah mati. Kekuatan laut suci sungguh mengerikan, dan tak seorang pun dapat menandingi kemampuannya untuk mendominasi dunia. Sejak saat itu, umat manusia benar-benar lega. 8 dewa kuno yang dikirim ke Gunung Batas Klan berkurang jumlahnya, dan hanya tersisa 4. Setelah ini, Kaisar Naga Iblis kuno jatuh, dan banyak orang khawatir bahwa kekuatan Laut Suci akan melemah, dan klan iblis juga berpikir demikian. Jadi, iblis kuno dan monster kuno lain mencoba pada saat yang sama, tetapi tetap ditelan oleh Laut Suci. Ini adalah berita hebat bagi umat manusia, membuktikan bahwa meskipun Kaisar Naga Iblis kuno telah meninggal, kekuatan Laut Suci masih ada. Mungkinkah kekuatan Laut Suci mulai melemah? Qiyu menebak, Laut Suci selalu ada dan tak pernah lenyap, tetapi para iblis mampu menyeberangi lautan. Hanya ada satu alasan, yaitu, tanpa restu dari kesadaran ilahi Kaisar Naga Iblis kuno, kekuatan Laut Suci melemah secara tak kasat mata. Hingga saat ini, Laut Suci sama sekali tak mampu melawan para iblis. Itulah sebabnya mereka, dipimpin oleh para iblis dan monster kuno, menyeberangi Laut Suci dan menyerang Gunung Batas Klan. Tidak,
Su Han menggelengkan kepalanya. Semua orang menatapnya, tidak mengerti mengapa dia begitu tegas. Bulan darah kedua telah muncul di dunia iblis. Ini pasti karena iblis besar yang sebanding dengan alam dominasi telah lahir. Kekuatan Laut Suci tidak pernah melemah. Berkat perlindungan iblis besar inilah miliaran iblis memiliki kesempatan untuk menyeberangi Laut Suci. Apa? Mendengar ini, mata semua orang terbelalak nyeri. Bulan darah kedua muncul. Ya Tuhan, hanya 1 bulan darah saja sudah membuat klan iblis begitu kuat. Dengan munculnya bulan darah kedua, energi darah dunia iblis pasti akan semakin terkonsentrasi. Kekuatan iblis-iblis itu mungkin akan meningkat pesat. Tapi bagaimana Su Sun tahu? Semua orang menatap Su Han lagi. Setidaknya untuk saat ini, belum ada iblis dari alam dominan yang muncul di Gunung Batas Klan. Jika tidak, keempat dewa kuno itu tidak hanya akan terluka parah, tetapi mungkin juga akan mati seketika. Bahkan alam suci tak lebih dari seekor semut di tangan alam dominan. Su Han tetap diam dan tidak menjelaskan. Bukannya dia tidak mau menjelaskan, tetapi dia memang tidak bisa menjelaskannya. Meskipun Kaisar Naga Iblis kuno telah meninggal, Su Han tetaplah Su Han. Dialah yang membuka Laut Suci. Jadi tentu saja dia tahu bahwa bahkan setelah miliaran tahun, kekuatan Laut Suci tidak akan melemah. Tetapi dia tidak mungkin memberitahu semua orang bahwa dia adalah Kaisar Naga Iblis kuno, kan? Mustahil bagi klan iblis untuk memiliki tuan, kata seseorang dengan suara berat. Ini bukan untuk membantah Su Han, tetapi menolak untuk mempercayainya. Semua orang tahu apa akibatnya jika seorang master benar-benar muncul di klan iblis. Tidak masalah. Kong Xuan mendengus dingin, sekalipun seorang kultivator alam dominasi benar-benar muncul dari klan iblis, kita manusia masih memiliki Master Yuan Ling. Master Yuan Ling telah berada di alam dominasi selama bertahun-tahun, dan telah sepenuhnya ditempa. Fondasinya benar-benar kokoh. Jika seorang kultivator alam dominasi dari klan iblis berani bertindak gegabah, Master Yuan Ling pasti akan mampu menekannya. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan tersenyum. Saya begitu terkejut hingga lupa bahwa ras manusia juga memiliki tuan. Su Han menatap mereka, mendesah dalam hatinya, dan tidak banyak bicara. Tidak apa-apa jika Yuan Ling tidak kembali. Begitu dia kembali, galaksi Bima Sakti mungkin akan hancur lebih cepat. Belum lagi ras manusia, semua ras akan dibasmi oleh setan ekstrateritorial. Apakah alam utama telah muncul di dunia iblis atau belum, masih belum diketahui saat ini. Kalian tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata sepihak dari Yang Mulia Agung Patroli Langit. Terdengar suara dengusan dingin dari tak jauh. Ternyata Han Chen Xingzi yang berbicara. Dia menatap Su Han dengan tatapan dingin, lalu berkata perlahan, klan iblis baru saja muncul, dan Patriark Agung Sun Tian sedang berusaha meningkatkan gengsi mereka. Apa niatnya? Apa maksudmu? Su Han mengerutkan kening. Dia dapat merasakan bahwa saat Han Chen Xingzi mengatakan ini, banyak orang menatapnya dengan mata penuh permusuhan. Bagaimana kau tahu bahwa seorang guru pasti muncul di dunia iblis? Apa buktinya? Han Chen Xingzi melangkah maju. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada hal seperti itu, mengapa Anda menyebarkan omong kosong seperti itu untuk membingungkan masyarakat? Han Chen Xingzi tiba-tiba berteriak, Su Baliu, meskipun kau patroli agung kali ini, kau tidak boleh begitu licik. Gunung Batas Klan telah hancur, dan banyak sekali prajurit di sana yang gugur dan terluka. Mereka sudah kelelahan dan tak sanggup menahan kehancuran mental. Mereka paling rentan disesatkan saat ini. Jika kata-katamu tersebar lagi, apa akibatnya? Pernahkah kau memikirkannya? Tidak perlu bagi Han Chen Xingzi untuk bersikap seserius itu, kan? Wenren Nonghan mengerutkan kening, Su Zun hanya menebak. Dia tidak pernah memastikan keberadaan master di dunia iblis. Bukankah ucapanmu seperti ini hanya rekayasa dan fitnah? Saya melakukan ini demi kebaikan umat manusia. Han Chen Xingzi berkata dengan dingin, berhati-hatilah dengan kata-katamu saat berbicara nanti.
Kau adalah Santo Pelindung Agung, yang berdiri di puncak umat manusia setidaknya selama 100 tahun. Kata-kata dan perbuatanmu mewakili seluruh umat manusia. Jika kau membantu para iblis untuk memberanikan diri dan menghancurkan martabat umat manusia, lalu apa bedanya kau dengan mereka yang mengkhianati umat manusia? Kentut. Tiba-tiba terdengar suara tangisan halus dari Baihua Mansion. Namun, melihat wajah Susue yang dingin, amarahnya memuncak. Han Chen Xingzi, jaga ucapanmu. Jika Su Zun saja seorang pengkhianat, maka pembangkit tenaga listrik alam dewa kuno yang memilihnya sebagai penguasa agung patroli langit kali ini pasti sudah mengkhianati klan sejak lama. Beraninya kau mempertanyakan perintah alam dewa kuno. Beraninya kau bicara omong kosong tentang gengsi istana manusia. Tidak, ekspresi Han Chen Xingzi sedikit berubah. Kalau begitu tutup mulutmu yang bau itu. Susue mendengus dingin. Han Chen Xingzi mengerutkan kening, aku sedang berbicara tentang dia, apa hubungannya denganmu? Patroli Agung telah mengorbankan waktu kultivasinya dan berpatroli di langit demi umat manusia selama 100 tahun, menangani semua krisis yang disebabkan oleh iblis. Tak apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau masih saja menjebak dan memfitnahku di sini. Aku, Susue, sudah tak tahan denganmu. Apa yang bisa kau lakukan? Kata Susue. Kamu bicara omong kosong. Han Chen Xingzi hendak berbicara, tetapi segera menutup mulutnya. Sekalipun dia tahu Susue berbicara omong kosong, dia tidak bisa meneriakkannya di depan umum. Siapa yang tidak tahu bahwa para patroli langit besar sebelumnya hanyalah salah satu cara bagi para dewa kuno berbaju emas untuk membesarkan keturunan mereka? Apakah mereka benar-benar berpatroli di langit untuk umat manusia? Jelas sekali dia menggunakan survei langit untuk mencuri keuntungan pribadi. Sama seperti sebelumnya, ketika dia menampar keturunan King Shen, ini adalah Su Han yang menggunakan kedudukannya sebagai patroli agung langit yang mulia untuk menyelesaikan dendam pribadi. Baiklah, Su Han berkata dengan tenang, sambil melirik Han Chen Xingzi, aku tidak akan mengambil gonggongan orang gila ke dalam hati. Kau memarahiku. Han Chen Xingzi melotot marah. Menggonggong berarti berteriak, dan hanya anjing yang melakukan itu. Sekalipun aku memarahi kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Su Han mencibir, lalu berkata, karena kamu tidak percaya, apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang kau pertaruhkan? Han Chen Xingzi langsung bertanya. Jika iblis sekuat alam dominasi benar-benar muncul di dunia iblis, maka kau, Han Chen Xingzi, harus berlutut di hadapanku, Su Baliu, bersujud 3 kali, dan sekaligus memberitahu dunia bahwa kau memang sedang menjebak dan memfitnahku. Kata Su Han, bagaimana jika tidak ada? Jika tidak ada iblis besar yang muncul, aku, Su Baliu, akan bersujud kepadamu 3 kali dan memberitahu dunia bahwa aku tidak sebaik dirimu, Han Chen Xingzi. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan mundur 3 kali dan memberi hormat kepadamu. Tidak. Han Chen Xingzi berkata, hukuman ini terlalu ringan. Kau telah menipu orang dan niat jahatmu terlalu tinggi. Bagaimana mungkin kau hanya meminta maaf dan membiarkan status klan iblis dicabut? Lalu apa maumu? Su Han mengerutkan kening. Han Chen Xingzi merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan mencibir, bagaimana kalau kita bertaruh? Manusia, dengarkan perintahku. Sebelum Han Chen Xingzi dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kehampaan, dan semua orang dalam jarak miliaran mil dapat mendengarnya dengan jelas. Para iblis telah kembali, bulan darah kedua telah muncul, kekuatan Tuhan sedang menekan laut suci, dan iblis besar telah muncul. Para iblis telah kembali, bulan darah kedua telah muncul, kekuatan Tuhan sedang menekan laut suci, dan iblis besar telah muncul. Berita ini diulangi 3 kali. Di segitiga Luosheng, semua orang tercengang. Seluruh tempat itu sunyi senyap, hanya deru ombak laut yang terus-menerus. Setelah sekian lama, suara itu pun terdengar. Iblis besar, iblis yang setara dengan alam dominasi. Kekuatan Tuhan menekan laut suci, sehingga para iblis itu dapat menyeberangi lautan dan menyerang gunung batas klan.
Ya Tuhan, iblis besar benar-benar muncul. Han Chen Xingzi berdiri di sana. Mulutnya masih terbuka, dan kata, hidup, yang belum terucapkan bagaikan batu yang tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat diludahkan atau ditelan. Saya harus mengatakan bahwa Han Chen Xingzi cukup murah hati. Niat awalnya adalah mempertaruhkan nyawanya dengan Su Han. Dia sama sekali tidak percaya akan munculnya iblis besar di dunia iblis. Keberadaan yang mengerikan itu setara dengan alam dominasi. Galaksi Bima Sakti telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejarahnya tidak diketahui, tetapi dari awal hingga akhir, hanya ada dua penguasa. Di antara mereka, ranah dominasi dibuka oleh Kaisar Naga Iblis kuno. Jika bukan karena dia, bahkan puncak umat manusia pun hanya akan berada di level Saint. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Han Chen Xingzi mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan tak berdarah. Banyak sekali mata yang menatap ke arah Han Chen Xingzi, membuat wajahnya memerah dan dia merasa sangat malu dan marah. Han Chen Xingzi, apa yang akan kamu pertaruhkan? Tanya Wenren Nonghan sambil tersenyum. Kong Xuan juga menggoda, melihat bentuk bibirmu, apakah kamu berencana mempertaruhkan nyawamu? Kata-kata ini seakan-akan menginjak ekor Han Chen Xingzi, menyebabkan dia melompat. Tidak, aku tidak. Aku bahkan belum selesai bicara ketika dewa kuno itu bicara. Taruhan ini batal. Mendengar hal itu, banyak orang yang mencibir dan menunjukkan rasa hina. Adapun Su Han, dia hanya menatap Han Chen Xingzi dengan dingin dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pada saat ini, kata-kata dewa kuno datang lagi. Patroli agung, mulai dari segitiga Luosheng dan berakhir di Gunung Wancong. Patroli langit dalam garis lurus. Jika kau menemukan iblis, segera bunuh mereka. Kecuali kamu, Istana Manusia dan Kuil Para Dewa telah secara bersamaan mengeluarkan perintah untuk membentuk tim patroli beranggotakan 10.000 orang, dengan kamu sebagai pemimpinnya, dan terus bergerak. Kabar datang dari Tanah Suci bahwa penguasa Yuan Ling sedang dalam proses terobosan dan sedang mengasingkan diri. Beliau tidak akan muncul untuk sementara waktu. Iblis agung dari dunia iblis itu seharusnya menghabiskan 100 tahun untuk menstabilkan fondasinya, tetapi ketika ia berhasil mencapai tingkat pertama, ia membanjiri Laut Suci dengan dominasinya, menyebabkannya menghabiskan banyak energi. Ia bahkan mungkin bertahan lebih lama. Mulai saat ini, umat manusia hanya bisa menjaga perdamaian paling lama 300 tahun lagi. Setelah iblis besar itu benar-benar berkuasa, perang antar semua ras akan segera dimulai. Entah kau seorang pejuang yang kuat atau seorang jenius masa kini, kau tidak boleh lengah sedikit pun. 300 tahun ini akan menjadi terakhir kalinya kau bisa menekan klan iblis. Suaranya berakhir di sini dan menghilang dengan suara mendengung. Semua orang berkeringat deras dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. Mereka bisa mendengar nada suara dewa kuno itu penuh dengan ketegasan dan kesungguhan. Jelas, perang antar ras telah dimulai sejak klan iblis menerobos gunung batas klan. Pergi. Su Han melambaikan tangannya, dan Wenren Nonghan, Kong Sun dan yang lainnya semuanya tampak getir, tetapi mengangguk tak berdaya. Mereka juga berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan survei langit ini untuk memperoleh lebih banyak harta karun guna segera meningkatkan kultivasi mereka. Di masa lalu, mereka yang berpatroli di langit memperoleh banyak manfaat dari periode 100 tahun ini. Tanpa diduga, tidak lama setelah kami memulai survei langit, kami menjumpai kembalinya setan. Siapa yang berani mendapatkan harta karun saat ini? Dalam situasi ini, jika Anda masih menyerang orang lain tanpa dosa, Anda akan dihukum meskipun itu tidak dianggap pengkhianatan. Terlebih lagi, Gunung Batas Klan telah ditembus, dan saya khawatir iblis telah memasuki Ngaraiki dan Gunung Wancong. Sekarang, bergegas ke medan perang penuh bahaya. Kamu harus hidup dengan baik. Sebelum pergi, Su Han melirik 4 bintang besar dan 9 keturunan dewa, lalu mencibir, semua orang di umat manusia menganggapmu sebagai 13 jenius paling luar biasa di bidang bintang superior ini.
Kalian adalah pilar super umat manusia, dan kalian akan membasmi iblis dan monster demi umat manusia di masa depan. Kuharap saat kalian menghadapi monster, kalian akan memiliki keberanian dan keteguhan yang sama seperti yang kalian miliki terhadapku sekarang. Setelah selesai berbicara, Su Han berbalik dan pergi. Saat mendekati Baihua Mansion, Su Sue menunjukkan kekhawatiran di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Su Zun, kamu berlatihlah dengan baik." Su Han tersenyum dan mengangguk, "Hanya dengan meningkatkan tingkat kultivasimu, kau bisa memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri, mengerti?" "Ya," jawab Su Sue. Su Han berpikir sejenak dan melanjutkan, "Waktunya telah tiba. Teman dan keluargamu di bidang bintang menengah seharusnya telah mencapai titik kritis untuk menerobos ke alam ilahi. Jika ada kesempatan, suruh gurumu menemukan Ratu Kehancuran dan beritahu dia, saatnya bagi mereka dari Sekte Phoenix untuk datang." Mendengar ini, mata Su Sue berbinar. Orang lain mungkin tidak tahu apa maksud Su Han, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ada banyak sekali jenius di antara mereka yang berada di Sekte Phoenix, tetapi karena perintah Su Han, mereka telah menekan kultivasi mereka dan belum berhasil menembus alam dewa. Bisakah mereka akhirnya muncul sekarang? Ibu, bibi, saudara perempuan dan laki-laki, bisakah kita akhirnya bertemu lagi? Apakah Sekte Phoenix akhirnya akan berkuasa lagi? Baiklah, aku akan menyampaikannya secepat mungkin. Su Sue mengangguk berat, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Su Han tersenyum lagi dan pergi bersama Wenren Nonghan, Kong Xuan dan yang lainnya. Sebelumnya, ketika penyihir leluhur memberitahu Su Han bahwa Yuan Ling terjebak di alam iblis ekstrateritorial, dia sebenarnya punya ide untuk membiarkan orang-orang dari Sekte Phoenix datang ke wilayah bintang superior. Tapi aku tidak tahu kapan Yuan Ling akan kembali. Tetapi tidak masalah apakah dia kembali atau tidak. Jika dia kembali, iblis-iblis ekstrateritorial pasti akan menyerang galaksi Bima Sakti. Pada saat itu, terlepas dari apakah Sekte Phoenix berada di bidang bintang menengah atau bidang bintang tingkat tinggi, hasilnya akan sama. Yang paling membuat Su Han khawatir adalah Star Alliance. Aliansi bintang sangat kuat dan dapat menekan semua kekuatan bahkan tanpa Yuan Ling. Jika mereka menyadari identitasku dan mengetahui hubungan antara aku dan Sekte Phoenix, mereka mungkin akan langsung menyerangku. Tapi sekarang berbeda. Klan Iblis telah bangkit kembali, bulan darah kedua telah muncul di Tanah Suci, dan bahkan Iblis besar telah muncul. Aliansi bintang mungkin tidak punya kesempatan dan waktu untuk menyelidiki urusan Su Han dan Sekte Phoenix. Bahkan jika Yuan Ling dapat kembali saat ini, bahkan jika iblis ekstrateritorial tidak menyerang galaksi Bima Sakti untuk sementara waktu, Su Han masih dapat membiarkan Sekte Phoenix datang ke wilayah bintang yang unggul. Seperti Ling Xiao, seperti Xiao Qinxian, seperti Shen Li, seperti klan Zhan. Mereka telah tertindas terlalu lama, saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kehebatannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.